Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas, kita merangkum ya dari materi awal sampai akhir, di mana nantinya untuk kedepannya itu yang paling akhir adalah skema dari pengkabelan dan logical network diagram. Di mana kita bisa membuat skema pengkabelan ini menggunakan aplikasi pakai paket tracer ya, yang bisa di-download di websitenya Cisco. Oke, skema pengkabelan dan logical network diagram ini merupakan alat penting dalam perencanaan dan pengelolaan jaringan komputer. Kemudian skema pengkabelan menunjukkan tata letak fisik kabel jaringan, sementara logical network diagram menggambarkan hubungan antar perangkat dalam sebuah jaringan. Baik, tujuan dan manfaat. Yang pertama itu perencanaan jaringan, yang kemudian yang kedua adalah pemeliharaan jaringan, yang ketiga dokumentasi jaringan, dan yang terakhir yang keempat adalah efisiensi dan keamanan. Untuk yang perencanaan jaringan itu memudahkan perencanaan dan pengembangan jaringan dengan visualisasi yang jelas. Kemudian ada pemeliharaan jaringan, itu membantu dalam identifikasi dan pemecahan masalah di sebuah jaringan. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi di jaringan, menyediakan catatan detail tentang infrastruktur jaringan. Kemudian yang terakhir efisiensi dan keamanan, meningkatkan efisiensi penggunaan kabel dan keamanan sebuah jaringan. Ini adalah tujuan dan manfaatnya. Kemudian lanjut, ini ada komponen skema pengkabelan. Yang pertama itu adalah kabel jaringan, kemudian perangkat jaringan, dan lokasi perangkat. Kabel jaringan sendiri itu berbagai jenis kabelnya seperti kabel UTP, STP, dan fiber optik, seperti yang materi yang lalu ya sudah kita pernah bahas untuk pengkabelan. Kemudian ada perangkat jaringan, itu ada switch, router, hub ya, sama access point dan perangkat lainnya. Oke, untuk yang lokasi perangkat, ini lokasi fisik perangkat dalam jaringan seperti ruangan server, ruangan kantor, dan lain-lain. Nah, ini sudah pernah kita bahas jenis kabel dan koneksinya ya. Jenis kabel itu ada 3, ada UTP, ada STP, dan fiber optik. Untuk UTP dan STP itu menggunakan konektor RJ45. Untuk fiber optiknya SC, ST, dan LC. Kemudian kecepatannya ya paling cepat ya menggunakan fiber optik ya. Dan aplikasi untuk jaringannya ini biasanya untuk WAN ya, jarak jauh untuk fiber optiknya. Kalau yang untuk UTP dan STP ya biasanya ya jaringan LAN kantor, rumah ya. Kemudian yang STP itu khusus dia masalahnya kabelnya kan berbungkus gitu ya, berbungkus jadi lingkungan dengan gangguan elektromagnetik. Jadi kalau memang ada di sekitar lingkungannya ada gangguan elektromagnetik yang menggunakan kabel STP. Oke, lanjut. Ini ada standar dan aturan. Untuk yang pertama itu TEA. Ini untuk kabel UTP dan STP menentukan skema warna kabelnya ya, TIA ini. Kemudian ada yang kedua ada IEEE 802.3, itu ada standar untuk protokol Ethernet menentukan kecepatan dan metode transmisi data. Kemudian yang ketiga itu ada ISO, standar internasional untuk kabel jaringan, mencakup berbagai jenis kabel dan konektor. Oke. Ini ada langkah-langkahnya, langkah pembuatan skema pengkabelan. Yang pertama yang pastinya ya persiapan. Kita tentukan kebutuhan dan ruang lingkup jaringan. Kemudian yang kedua ada perencanaan, desain ya, tata letak kabel dan perangkat. Kemudian yang ketiga ada instalasi, pemasangan kabel, konektor dan perangkatnya. Kemudian yang keempat kita melakukan pengujian, kita uji koneksinya dan kinerja jaringannya. Bisa kita uji koneksi itu ya seperti tes bandwidth, kecepatan bandwidth, terus transfer data ya.
Kemudian yang terakhir yang tak kalah penting adalah dokumentasi untuk catatan lengkap tentang skema pengkabelannya. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan logical network diagram ya. Yang pertama itu kita identifikasi perangkatnya dulu, yang kedua adalah hubungan antar perangkat, kemudian yang ketiga adalah protokol jaringan, dan yang keempat adalah informasi tambahan. Jadi kita mau membuat sebuah logical network diagram itu ya tentukan dulu perangkat dalam sebuah jaringannya, kemudian gambar ya, hubungan antar perangkat itu digambar seperti koneksi kabel dan nirkabel, kemudian ada yang ketiga ada protokol jaringan yang kita gunakan seperti TCP/IP. Kemudian informasi tambahan itu ya tambahkan informasi seperti alamat IP, nama hostnya apa, dan subnet masknya berapa. Jadi keperluannya kita misalnya membuat sebuah jaringan itu kliennya ada berapa, terus servernya ada berapa. Memang kita menggambar diagramnya ya menggunakan aplikasi paket tracer misalnya, atau secara manual menggunakan kertas atau pakai Microsoft Word atau ya pokoknya yang bisa menggambar. Oke, kemudian ada simbol dalam logical network diagram. Yang pertama itu simbolnya adalah komputer ya, mewakili komputer desktop, laptop, server, dan perangkat lain ya, pokoknya yang hardware untuk peralatan komputer. Kemudian ada router, perangkat yang mengarahkan lalu lintas jaringan ya antara subnetnya. Kemudian ada switch, perangkat yang hubungan perangkat dalam jaringan lokal. Kemudian ada cloud, itu mewakili layanan cloud computing seperti penyimpanan data dan aplikasi dan lain-lain. Oke, lanjut, ini ada integrasi skema pengkabelan dan logical network diagram. Oke, integrasi skema pengkabelan dan logical network diagram memungkinkan ya pemahaman menyeluruh tentang infrastruktur jaringan. Jadi skema pengkabelan menunjukkan layout fisik, sementara logical network diagram menunjukkan hubungan antar perangkat. Oke. Jadi kedua diagram tersebut memberikan informasi lengkap untuk troubleshooting, pengembangan, dan pemeliharaan sebuah jaringan. Ini ada contoh penerapannya. Jadi contoh penerapan skema pengkabelan dan logical network diagram ini meliputi perencanaan jaringan kantor misalnya ya, kemudian ruang server dan jaringan misalnya di kampus. Skema pengkabelan ini membantu dalam menentukan jalur kabel. Sementara logical network diagram membantu dalam mengidentifikasi hubungan antar perangkat dan konfigurasi sebuah jaringan. Oke, pertemuan kali ini singkat saja ya. Masalahnya akan ada UAS ya. Jadi 1 minggu ke depan ada masa tenang ya untuk belajar. Kalau ada pertanyaan bisa langsung via WA dengan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.